Dan banyak orang terhalang menjadi Kristen karena salah mengerti tentang Tritunggal maupun salah mengerti tentang Allah menjadi manusia itu. Nah, ini sangat disayangkan. Kalau kita menyelidiki baik-baik, kita akan tahu bahwa seluruh kisah kekristenan dengan konsisten akan ada atas dasar pengertian dari dua tema penting ini. Pengertian tentang Tritunggal akan menyatukan seluruh hal yang kita percayai dari kekristenan. Demikian juga Allah menjadi manusia akan menjadi tema sentral dari kekristenan. Nah, maka saat ini saya ingin membahas tentang Allah yang menjadi manusia. Mengapa ini jadi alasan untuk kita percaya Yesus harus dilakukan dengan menyadari bahwa dia adalah Allah menjadi manusia. Dan ketika kita sadar bahwa ini adalah tema sentral yang sangat klop dengan seluruh kisah Alkitab, maka kita akan tahu bahwa konsistensi berita Kristen itu adalah konsistensi yang indah dan penuh pengharapan. Maka Injil itu sebenarnya artinya adalah kabar baik. Saudara dan saya mendengar berita Injil, saudara dan saya mendengar kabar baik. Hari ini saya harap bisa bukakan sedikit pengertian mengapa Injil disebut kabar baik dan kenapa ini berkait dengan Sang Allah yang menjadi manusia. Nah, hal pertama yang ingin saya bahas dalam tema ini adalah mengenai Allah menjadi manusia. Tidak banyak orang yang bisa dengan nyaman mempercayai Allah menjadi manusia sebagai berita yang sejati. Tapi sebelum kita menolak, harap kita tahu bahwa ketika kita menyoroti sebuah pernyataan atau ketika kita mendengar sebuah ajaran, kita diwajibkan untuk memahaminya dari sudut pandang si pemberi pengajaran, bukan memahaminya berdasarkan pemahaman kita. Karena waktu kita menerima pengajaran atau menerima berita atau menerima teori atau menerima doktrin, lalu kita soroti dari konsep berpikir yang kita miliki, maka kita sedang memperlakukan berita itu dengan tidak adil. Ini sebenarnya pengertian umum ya, semua orang akan percaya itu. Kalau ada orang beragama Islam misalnya, memberitakan ajarannya kepada orang Kristen, lalu orang Kristen menyoroti dari sudut pandang Kristen, ya jelas akan ada banyak hal yang dia akan keberatan. Demikian juga ketika tema Kristen diajarkan kepada Islam, lalu orang Islam mendengar, dia pakai sudut pandang Islam, dia pakai konsep dan kategori yang sudah diajarkan kepada dia dari tradisi Islam. Tentu ada banyak hal yang dia akan tolak karena dia keberatan dengan itu. Nah, itu sebabnya ketika kita mendengar orang berbicara kepada kita, salah satu tugas kita sebagai pendengar adalah mau memahami dari sudut pandang yang bicara. Ketika orang sedang berbicara, berdebat, atau berdialog atau bahkan berdebat sekalipun, salah satu tugas pihak yang mendengar adalah tidak salah mengerti sebelum merespons. Tidak salah mengerti sebelum merespons, ini PR-nya pendengar. Nah, maka sang pendengar ini mesti benar-benar clear tentang apa yang dimaksudkan oleh yang bicara. Ketika Injil diberitakan, tentu kita tidak bisa cut dengan mengatakan mustahil. Lalu waktu ditanya mustahil kenapa? Karena dalam kepercayaanku itu nggak mungkin. Maka kita akan mengatakan saya sedang tidak mengusahakan ada perkawinan kepercayaan. Bukan itu loh. Saya tidak sedang mengajarkan ada sebuah alternatif. Kalau alternatif itu yang diberitakan, kita sedang tidak memberitakan ajaran Kristen. Kita sedang membicarakan ajaran baru, yaitu percampuran antara Kristen dan agama lain. Nah, itu sebabnya siapapun yang membicarakan tentang agamanya kepada orang lain, dia harus melakukannya dengan membeberkan atau memberitakan beritanya dengan utuh, dengan sebisa mungkin utuh. Lalu sang pendengar punya kewajiban untuk mendengar dari sudut pandang si pemberi berita, sang pemberi berita. Nah, kalau ini terjadi di Indonesia, maka kita akan melihat dialog antar agama itu akan berjalan baik. Bukan pakai emosi, bukan marah-marah, bukan saling bermusuhan. Bicara memperkenalkan agama kepada orang lain merupakan hal yang indah sebenarnya, tanpa pemaksaan tentunya ya. Kita share, kita beritahu ini yang aku percaya dari agamaku, ini yang aku tahu dari agamaku, ini yang aku pahami. Lalu orang lain berusaha soroti dari sudut pandang kita yang memberikan berita, dan kita yang mendengar berusaha untuk memahami dari sudut pandang si pemberi berita. Baru kita bisa mengatakan benar atau salah berdasarkan kerangka yang coba dibangun oleh sang pemberi berita. Nah, maka saudara, kita harus memahami bahwa Allah menjadi manusia itu merupakan pengertian yang harus disoroti dari skemanya Kristen, bukan skemanya Buddhis, bukan skemanya Hindu, bukan skemanya Islam. Karena ketika kita soroti dari sebuah skema yang bukan milik kita,
Maka kita dengan rendah hati berusaha memahami, kenapa engkau percaya seperti itu? Apa kaitan ini dengan seluruh cara pandangmu tentang agamamu? Nah, ini sangat penting untuk kita pahami. Dan waktu kita memahami dunia orang lain, kita harus memahami dari sudut pandang dia, bukan dari pembacaan dunia kita kepada dunianya mereka. Ini akan membuat kita lebih mudah berdiskusi dan juga berelasi dengan orang lain. Ada orang yang cuma pakai dunianya sendiri untuk soroti orang lain. Ya susah, sulit bagi orang untuk bisa berelasi baik dengan orang lain jika dia tidak pernah mau peduli dunianya orang lain.